Kronologi waktu. Kronologi waktu merujuk pada awitan, episode dan gejala progresivitas. Informasi terkait kronologi waktu dapat berkembang etiologi dan patofisiologi yang mendasari lesi. Awitan dalam kasus neurologi dapat dibedakan menjadi 4, yakni 1. Hiperakut, awitan detik hingga menit. 2. Akut, awitan jam hingga hari. 3. Subakut, awitan minggu hingga bulan. 4. Kronik, tahun. Dari segi episode dan gejala progresivitas, dapat dibedakan menjadi 1. Mendadak dan menetap, mendadak dan persisten, yaitu gejala berlangsung secara tiba-tiba, intensitas maksimal saat awitan. Dan gejala cenderung menetap 2. Persisten, di mana gejala terjadi perlahan dan menetap atau stabil 3. Transien atau episodik dengan gejala hanya berlangsung dalam beberapa saat, detik hingga jam, dan setelahnya akan kembali normal 4. Kambuh remisi, yaitu gejala yang terjadi selama beberapa hari hingga minggu, selanjutnya mengalami perbaikan atau kesembuhan, namun dapat kembali berulang 5. Gagap, di mana gejala berkembang perlahan dengan bertambahnya gejala baru seiring waktu lebih dominan dibandingkan intensitas. 6. Progresif, di mana gejala berlangsung perlahan dengan pengurangan dan intensitas bertambah seiring waktu. 7. Fluktuasi harian, terdapat variasi intensitas dalam 24 jam. Masing-masing awitan memiliki episode tertentu dan gabungan keduanya dapat menunjukkan etiologi tertentu. Sebagai contoh, awitan hiperakut episode transien dapat kejang, sinkop atau BPPV, vertigo posisi paroksismal benigna. Awitan yang sama, namun dengan episode berbeda yakni tiba-tiba dan gigih dapat dipikirkan stroke atau trauma. Alternatif lain, awitan akut, namun dengan episode yang sama yakni transien dapat memproses TIA, transient ischemic attack, atau migrain. Pencetus, pemberat, atau peringan. Pencetus atau pemberat dan api merujuk pada faktor yang dapat dimodifikasi gejala, yakni munculnya gejala, pencetus trigger, memberatnya gejala yang sudah ada, pemberat memperburuk, atau memperingan gejala, pereda. Pada umumnya, gejala yang bersifat hilang timbul atau episodik memiliki pencetus atau serangan, sedangkan gejala yang menetap dapat memiliki pemberat. Beberapa penyakit neurologi dapat dimiliki gejala dengan pencetus, pemberat atau peringan tertentu. Meskipun tidak spesifik, namun informasi tersebut dapat membantu perkiraan lokasi atau etiologi. Pada pasien dengan keluhan gangguan penglihatan yang dicetuskan dengan suhu tinggi, dapat membayangkan lesi demielinasi. Hal ini disebabkan karena suhu tinggi yang lambat konduksi hantar saraf dengan adanya kerusakan mielin. Multiple sklerosis dapat dipikirkan sebagai etiologi yang paling mungkin. Contoh lain, pada kasing penurunan kelopak mata yang diperberat dengan aktivitas atau terdapat fatigabilitas, dapat pikirkan lesi pada otot saraf yang kencang. 4. Riwayat penyakit dahulu. Banyak kasus neurologi yang memiliki latar belakang penyakit sistemik.
Penyakit sistemik dapat menjadi faktor predisposisi terjadinya penyakit saraf. Kasus yang paling banyak dijumpai misalnya stroke dengan faktor risiko penyakit jantung, diabetes mellitus atau hipertensi. Kasus neuropati perifer juga banyak ditemukan pada diabetes mellitus atau gangguan ginjal. Pada pasien dengan keberatan adanya massa intrakranial. Berbagai etiologi dapat pemikiran berdasarkan riwayat penyakit sistemiknya. Sebagai contoh, apabila terdapat penyakit THT atau gigi mulut, dapat memikirkan kemungkinan abses otak. Apabila terdapat riwayat HIV/AIDS, dapat dipikirkan ensefalitis toksoplasma atau primer limfoma SSP, PCNSL, dan bila ada riwayat keganasaan, dapat merencanakan tumor sekunder intrakranial.